Assalamualaikum sahabat dunia beda, setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bayangkan, seorang pria yang telah lama terjebak dalam rutinitas sederhana, tiba-tiba dipertemukan dengan takdir yang mengubah hidupnya. Sebuah cinta satu malam, yang dimulai dengan janji-janji indah, berakhir dengan penolakan yang menyakitkan. Tetapi, siapa sangka, lelaki biasa yang dianggap tak punya masa depan itu ternyata menyimpan rahasia besar, sebuah kejutan yang akan mengguncang dunia. Begitu tak terduga, begitu menyesakkan, tapi juga penuh harapan. Akankah dia berhasil meraih cinta sejatinya, atau justru terjebak dalam dilema yang tak berujung? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan menjadi amal jariah. Siapkah kalian untuk menyaksikan bagaimana takdir membawa perubahan besar dalam hidup seorang pria biasa? Jangan lewatkan cerita ini, karena setiap detik penuh dengan intrik yang menunggu untuk diungkap. Tunggu, cerita ini masih panjang. Saksikan terus perjalanan hidup yang penuh kejutan. Hari itu Ardi seperti biasa menjalani rutinitasnya sebagai sopir taksi. Setiap hari ia mengemudi, membawa penumpang dari satu tempat ke tempat lain di kota yang tak begitu ramai. Kota kecil ini penuh dengan kenangan bagi Ardi. Meskipun banyak orang yang datang dan pergi, hidupnya tetap sama, tidak ada yang berubah. Namun, pada hari itu, takdir seolah membawanya pada sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat itu malam mulai turun, jalanan mulai lengang, dan Ardi mendapat panggilan untuk menjemput penumpang di pusat kota. Dia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tak terlupakan. Ardi memarkirkan taksinya di pinggir jalan, dan segera keluar untuk menyambut penumpangnya. Seorang gadis muda dengan rambut panjang dan wajah cantik keluar dari gedung yang tampak seperti gedung kantor. Dia mengenakan pakaian kasual, tampak elegan namun sederhana. "Selamat malam, Pak. Maaf membuat Anda menunggu," ucap gadis itu dengan senyum yang ramah. Ardi merasa sedikit terkejut, karena biasanya para penumpangnya tidak terlalu ramah. Ia membalas dengan senyum dan membuka pintu taksi untuk gadis itu. "Selamat malam." "Tidak masalah, saya senang bisa membantu," jawab Ardi sambil membantu gadis itu duduk di kursi belakang. Dira, gadis itu, memberitahukan Ardi tujuan perjalanan mereka, yaitu sebuah hotel mewah di pinggir kota. Sepanjang perjalanan, mereka berbicara tentang berbagai hal. Ardi yang terbiasa mendengar keluhan penumpangnya tentang pekerjaan atau masalah pribadi, merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Dira tampak santai, namun ada sorot mata yang dalam, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Obrolan mereka pun berlanjut. Dira menceritakan bahwa ia baru saja pindah ke kota itu untuk bekerja di sebuah perusahaan besar. "Saya baru beberapa minggu di sini, Pak. Masih merasa asing," ucap Dira sambil tersenyum kecil. "Semoga cepat merasa betah di sini," jawab Ardi sambil menatap jalanan yang sepi. Ada semacam rasa ingin tahu yang tumbuh dalam dirinya, mengapa gadis ini tampak sedikit kesepian meskipun banyak orang di sekitarnya. Tak lama, Dira meminta Ardi untuk berhenti di sebuah kafe kecil, tempat yang agak jauh dari keramaian. "Terima kasih, Pak. Mungkin saya bisa mengajak Anda untuk minum kopi sebentar, sebagai ucapan terima kasih," kata Dira dengan senyum lebar. Ardi merasa terhormat, tetapi juga sedikit canggung. Dia bukanlah orang yang sering duduk di kafe atau tempat seperti itu. Namun, ada sesuatu dalam diri Dira yang membuatnya sulit menolak. Mereka duduk di sebuah sudut kafe yang tenang. Kopi panas di depan mereka menyebarkan aroma yang menghangatkan suasana. Waktu seolah berhenti, dan keduanya berbicara lebih banyak tentang kehidupan masing-masing. Dira menceritakan tentang pekerjaannya yang sibuk dan perasaan kesepian yang ia rasakan meskipun berada di kota besar. Ardi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa seperti ada ikatan yang terjalin di antara mereka meskipun pertemuan ini baru saja dimulai. Sore itu, tanpa disadari, mereka berbicara hampir 2 jam. Dira mulai terlihat lebih rileks, dan Ardi merasa suasana semakin nyaman. Namun, perasaan nyaman itu tiba-tiba berubah saat Dira memandang Ardi dengan mata yang lebih dalam. "Pak Ardi, kadang hidup ini hanya butuh sedikit keberanian untuk membuat keputusan," katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ardi merasa heran. Apa maksud Dira?
Ia tersenyum ragu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan gadis itu. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Dira bergerak mendekat, dan dalam sekejap, mereka berdua terlibat dalam ciuman yang tak terduga. Ciuman itu begitu mendalam, seperti dunia mereka hanya berdua. Ardi tidak tahu harus bagaimana, tetapi dia merasa seperti ada magnet yang menariknya untuk terus terjebak dalam momen itu. Setelah ciuman itu, suasana berubah. Dira menarik diri dan tampak bingung. "Maaf, Pak Ardi. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ini hanya momen sesaat," ucap Dira, memalingkan wajahnya, seperti takut sesuatu yang lebih dalam akan terjadi. Ardi terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa seperti dibawa ke dunia yang asing. Semua yang terjadi terasa cepat dan tak terduga. Dira berdiri dan berkata, "Saya harus pergi. Terima kasih atas kopi dan percakapan ini." Ardi menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bingung, tetapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang terlewatkan. Namun, Ardi mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pertemuan biasa. Tak ada yang perlu dipikirkan lebih jauh. Tapi di dalam hatinya, ada perasaan yang tidak bisa ia bantah. Malam itu, setelah Dira pergi, Ardi kembali ke taksinya dan melanjutkan perjalanan pulang. Dalam benaknya, hanya ada satu pertanyaan, apa yang sebenarnya terjadi malam ini? Namun, apa yang Ardi tidak tahu adalah bahwa pertemuan itu hanyalah permulaan dari sebuah kisah yang akan membawa kejutan besar dalam hidupnya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan itu. Ardi berusaha menjalani rutinitasnya seperti biasa, mengemudi taksi dan menjalani hidup sederhana yang sudah menjadi kebiasaannya. Namun, perasaan yang datang setelah malam bersama Dira tidak mudah hilang. Dia berusaha menenangkan hatinya, meyakinkan diri bahwa itu hanya sebuah kejadian sesaat, sebuah percakapan yang tidak lebih dari sekadar kebetulan. Namun, semakin lama ia merenung, semakin dalam perasaan itu tertanam. Ardi tidak bisa berhenti memikirkan Dira. Keindahan wajahnya, senyumannya, dan bahkan cara berbicaranya yang membuat Ardi merasa seakan-akan dunia hanya berputar di sekitar mereka berdua. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, yang mengikat Ardi pada gadis itu. Namun, meskipun ada perasaan itu, Ardi tahu bahwa Dira mungkin tidak merasakan hal yang sama. Di dalam hatinya, ia merasa bahwa itu hanya sebuah kenangan manis yang harus dilupakan. Namun, pada suatu pagi yang cerah, Ardi mendapat pesan singkat dari Dira. Pesan itu hanya beberapa kata, namun cukup untuk mengguncang perasaannya. "Ardi, aku minta maaf tentang malam itu. Aku harap kamu tidak salah paham. Kita tidak bisa melanjutkan ini. Aku tidak ingin memberi harapan yang salah." Ardi merasa seolah seluruh dunia berhenti berputar. Pesan itu seperti palu godam yang menghantam hatinya. Dira tidak ingin melanjutkan apa yang telah terjadi. Itu adalah keputusan yang jelas dan tegas. Dira tidak ingin terikat pada Ardi, dan pesan itu memberikan penegasan yang lebih dalam bahwa Ardi hanyalah seorang sopir taksi, tidak lebih dari itu. Ardi membaca pesan itu berulang kali. Ada rasa sakit yang datang bersama kata-kata itu. Dia ingin membalas, ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu terasa sulit keluar. Tidak ada yang bisa mengubah kenyataan bahwa Dira telah membuat keputusannya. Sebuah rasa kecewa yang dalam menyelimuti hatinya. Namun, Ardi mencoba menenangkan dirinya, mencoba menerima bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selama beberapa minggu setelah itu, Ardi berusaha untuk tidak memikirkan Dira. Ia kembali fokus pada pekerjaan, mengemudi taksi dengan harapan bisa melupakan semuanya. Tetapi, meskipun ia berusaha keras untuk melupakan Dira, perasaan itu tetap mengganggu. Setiap kali ia melihat seorang wanita di jalan atau mendengar suara wanita yang mirip dengan Dira, hatinya berdegup kencang, meskipun dia tahu bahwa itu hanya sebuah kenangan. Di sisi lain, Dira juga merasa bingung. Meskipun dia menolak Ardi, hatinya tidak sepenuhnya bisa melupakan pertemuan itu. Dia tahu bahwa Ardi adalah pria yang baik, rendah hati, dan perhatian, sesuatu yang jarang ia temui di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Tetapi, Dira merasa bahwa status sosial mereka terlalu berbeda. Dia berasal dari keluarga kaya, bekerja di perusahaan besar, sementara Ardi hanyalah seorang sopir taksi.
Dira merasa bahwa mereka tidak seharusnya bersama. Namun, meskipun demikian, ada sesuatu dalam diri Dira yang membuatnya merasa tidak bisa sepenuhnya melepaskan Ardi. Setiap kali ia memikirkan Ardi, ada perasaan bersalah yang muncul. Ia tidak tahu bagaimana cara menghadapinya, bagaimana cara memberi penjelasan yang cukup agar Ardi tidak merasa terluka lebih jauh. Tapi di sisi lain, Dira merasa terjebak oleh kehidupannya yang penuh tuntutan dan ekspektasi. Dia tidak tahu harus bagaimana, tetapi satu hal yang pasti, dia merasa bahwa keputusan untuk menghindari Ardi adalah pilihan yang terbaik. Suatu hari, beberapa minggu setelah pesan singkat itu, Ardi menerima telepon yang akan mengubah hidupnya. Telepon itu datang dari sebuah perusahaan tambang besar yang baru saja membuka cabang di kota itu. Mereka menawarkan pekerjaan sebagai sopir pribadi untuk salah satu eksekutif perusahaan, sebuah kesempatan yang langka. Ardi terkejut dan tidak percaya dengan tawaran tersebut. Bagaimana bisa sebuah perusahaan besar memilih dirinya, seorang sopir taksi biasa, untuk posisi yang begitu penting? Tetapi, tanpa berpikir panjang, Ardi menerima tawaran itu. Dia merasa ini adalah kesempatan yang harus ia ambil, sebuah peluang yang tidak datang dua kali. Pada hari pertama bekerja di perusahaan tambang itu, Ardi merasa sangat canggung. Dia berjalan melalui lorong-lorong kantor yang mewah dan modern, merasa seperti ikan kecil di lautan besar. Namun, dia berusaha untuk tetap tenang dan menjalani hari pertamanya dengan penuh semangat. Ketika ia sampai di ruang eksekutif, ia bertemu dengan atasannya, yang ternyata adalah Dira. Ardi terdiam sejenak, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dira, gadis yang telah menolaknya, kini ada di depannya, mengenakan pakaian formal, duduk di belakang meja eksekutif. Dira tampak terkejut melihat Ardi, dan matanya yang semula dingin kini terlihat sedikit cemas. Ardi merasa canggung, tetapi ia berusaha tetap tenang. Mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun selama beberapa detik, seolah-olah dunia mereka hanya berputar di sekitar momen yang aneh itu. Dira, ucap Ardi akhirnya, mencoba memecahkan keheningan. Saya tidak tahu bahwa Anda bekerja di sini. Dira menghela napas panjang, sepertinya dia sedang berusaha mencari kata-kata yang tepat. Saya juga tidak menyangka kita akan bertemu di sini, Ardi. Ini agak aneh, kan? Kata Dira dengan suara yang pelan. Tapi, kita harus bekerja bersama. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Ardi merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri Dira. Meskipun dia berusaha tampil profesional, ada ketegangan yang terasa jelas antara mereka berdua. Ardi pun merasakan hal yang sama. Selama beberapa hari pertama, mereka berdua berusaha menjalani hubungan kerja tanpa membahas apa yang terjadi di antara mereka. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Ada perasaan yang tersisa, meskipun mereka berdua berusaha untuk tidak memikirkannya. Namun, semakin hari, semakin terasa bahwa ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Dira mulai merasa bingung dengan perasaannya. Ia mencoba menahan diri, mencoba untuk tidak terjebak dalam perasaan yang pernah ia coba hindari. Tetapi setiap kali ia melihat Ardi, ada sebuah penyesalan yang mendalam. Ardi pun merasa hal yang sama. Meskipun ia mencoba untuk fokus pada pekerjaan, hatinya seringkali terbawa oleh kenangan malam itu, dan kenangan tentang Dira yang kini ada di depan matanya. Pada suatu malam, setelah hari yang melelahkan, Dira memutuskan untuk berbicara dengan Ardi. Mereka duduk di sebuah kafe dekat kantor, dan Dira mulai membuka pembicaraan. Ardi, kata Dira dengan suara pelan, saya minta maaf atas semuanya. Saya tahu saya telah membuat keputusan yang salah. Saya tidak pernah bermaksud menyakiti perasaanmu, tapi saya merasa sangat bingung dengan perasaan saya sendiri. Ardi menatapnya dengan serius, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia menunggu Dira melanjutkan. Saya tahu saya membuatmu merasa tidak dihargai. Tapi, saya rasa kita harus berbicara tentang apa yang terjadi. Apa yang kita rasakan. Saya tidak bisa terus melarikan diri dari perasaan ini. Dira menatap Ardi dengan tatapan yang penuh penyesalan, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Ardi melihat kelembutan di mata Dira. Meskipun ada rasa malu dan canggung, Ardi bisa merasakan bahwa Dira sedang berusaha membuka hatinya. Namun, perasaan itu datang dengan berat. Apakah Ardi bisa menerima penyesalan Dira?
Atau apakah masa lalu mereka terlalu sulit untuk dilupakan? Cerita ini semakin menuju titik balik yang akan mengubah segalanya. Namun, Ardi masih bingung dengan jalan yang harus ia pilih. Ardi tidak tahu harus berkata apa. Suasana malam itu terasa penuh ketegangan, seperti ada sesuatu yang menunggu untuk diungkapkan. Dira, yang duduk di depannya, menatapnya dengan mata penuh penyesalan, seolah-olah ada beban berat yang ingin ia lepaskan. Namun, Ardi tetap terdiam, tidak tahu bagaimana merespons. Dira membuka mulutnya, tetapi kata-kata tampak terjebak di tenggorokannya. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan selama ini salah. Ia tahu bahwa ia telah membuat Ardi merasa kecil, merasa seperti hanya menjadi bagian dari permainan yang tidak pernah ia inginkan. Tapi di sisi lain, Dira merasa bahwa hidupnya penuh dengan tekanan, ekspektasi, dan kebingungan yang sulit ia hadapi. Apa yang sebenarnya kamu rasakan, Dira? Tanya Ardi akhirnya, suaranya berat, seolah bertanya pada dirinya sendiri, bukan hanya pada Dira. Kenapa kamu datang dan pergi begitu saja? Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dira menunduk, memeriksa cangkir kopinya yang sudah hampir habis. Suasana menjadi hening, dan hanya suara secangkir kopi yang tersisa. Akhirnya, Dira menatap Ardi dengan tatapan serius. Aku bingung, Ardi. Sejak pertama kali kita bertemu, aku merasa ada sesuatu yang menarik aku padamu. Kamu bukan seperti pria lain yang aku kenal. Tapi aku takut. Aku takut kita tidak seharusnya bersama. Aku datang dari keluarga yang sangat berbeda dari kamu. Aku bekerja di perusahaan besar, sementara kamu hanya seorang sopir taksi. Aku takut kalau aku terlalu cepat tertarik padamu, itu akan membuat semuanya lebih rumit. Ardi mengerutkan kening. Kamu takut karena status kita berbeda? Tanyanya dengan suara pelan. Apa itu yang kamu pikirkan? Aku tidak pernah peduli dengan status sosial kita. Yang aku pedulikan adalah siapa kamu dan bagaimana kamu memperlakukanku. Dira menatap Ardi dengan tatapan penuh emosi. Tapi aku tahu, Ardi, kamu ingin lebih dari sekadar pertemuan itu. Kamu ingin sesuatu yang lebih, dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Ardi terdiam. Apa yang Dira katakan benar. Dia ingin lebih dari sekadar pertemuan satu malam itu. Dia ingin mengenal Dira lebih dalam, ingin melihat apakah ada peluang bagi mereka untuk bersama. Namun, dia tahu bahwa hubungan seperti itu tidak mudah. Terlalu banyak halangan dan perbedaan yang harus dihadapi. Tapi aku tidak bisa memaksakan diri. Dira, kata Ardi dengan suara yang hampir tak terdengar. Aku tidak bisa menginginkan sesuatu yang lebih jika kamu tidak siap. Aku tidak ingin kita berakhir hanya karena ketidakpastian. Dira menatap Ardi, dan dalam mata mereka, ada perasaan yang saling mengikat. Meskipun ada ketakutan dan keraguan, ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa mereka hindari. Keduanya merasakan hal yang sama. Namun mereka juga tahu bahwa keputusan untuk melanjutkan atau mengakhiri hubungan ini tidak akan mudah. Beberapa hari kemudian, Ardi kembali ke rutinitasnya sebagai sopir pribadi. Setiap hari ia membawa Dira ke kantor dan menunggu di luar, merasa seperti bagian dari kehidupan yang tidak sepenuhnya dia miliki. Setiap kali Dira keluar dari kantor, Ardi merasa ada sesuatu yang hilang, seolah-olah ada ruang kosong dalam hidupnya yang hanya bisa diisi oleh Dira. Tapi ia juga tahu bahwa Dira tidak bisa sepenuhnya menjadi miliknya, setidaknya tidak dalam keadaan seperti sekarang. Suatu pagi, saat Ardi sedang menunggu di luar gedung kantor, sebuah mobil mewah berhenti di depan gedung itu. Seorang pria berpakaian rapi keluar dari mobil dan menuju pintu gedung. Ardi tidak terlalu memperhatikannya, karena sudah terbiasa melihat orang-orang dengan penampilan seperti itu. Namun, tiba-tiba pria tersebut berbalik dan melihat Ardi. Ardi, pria itu menyapa dengan senyum lebar. Ardi terkejut dan segera mengenali pria itu. Pak Hasan. Ardi tidak bisa menutupi keterkejutannya. Pak Hasan adalah pemilik perusahaan tambang yang bekerja sama dengan perusahaan tempat Dira bekerja. Ardi tidak menyangka bisa bertemu dengannya di luar jam kerja. Sudah lama tidak bertemu, Ardi, kata Pak Hasan sambil menepuk bahu Ardi. Bagaimana pekerjaanmu di sini? Semoga tidak terlalu membosankan, ya? Ardi tersenyum canggung. Tidak, Pak. Saya merasa baik-baik saja. Hanya saja,
Kadang saya merasa seperti bukan bagian dari kehidupan di sini. Pak Hasan tertawa kecil. Ah, itu wajar. Tapi kalau kamu merasa nyaman, kamu pasti bisa menemukan tempatmu di sini. Semua orang punya kesempatan, Ardi. Bahkan orang yang berasal dari tempat yang tidak terduga. Kata-kata Pak Hasan menggema dalam pikiran Ardi. Sejak pertemuan itu, Ardi mulai berpikir lebih dalam tentang hidupnya. Selama ini, ia merasa bahwa dirinya tidak punya banyak pilihan. Ia hanya seorang sopir taksi yang tidak bisa berharap lebih dari kehidupan yang sederhana ini. Namun, kata-kata Pak Hasan membuka matanya. Mungkin, ada kesempatan bagi seseorang seperti dirinya untuk lebih dari sekadar peran kecil dalam kehidupan orang lain. Hari-hari berlalu, dan meskipun Ardi merasa ada perasaan yang semakin kuat untuk Dira, ia tahu bahwa hidup tidak selalu memberi apa yang diinginkan. Ia kembali menjalani rutinitasnya, tetapi hatinya terasa penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah Dira akan pernah melihatnya lebih dari sekadar sopir? Apakah ada kemungkinan bagi mereka untuk bersama, meskipun ada begitu banyak perbedaan di antara mereka? Sementara itu, Dira mulai merasakan kegelisahan yang semakin mendalam. Meskipun ia berusaha fokus pada pekerjaannya, perasaan terhadap Ardi tidak bisa dihindari. Ia merasa terjebak antara dunia yang ia kenal dan dunia yang mungkin bisa ia miliki bersama Ardi. Meskipun dia berusaha untuk melupakan Ardi, hatinya selalu kembali kepadanya. Setiap kali mereka bertemu di kantor, Dira merasa ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan, sebuah rasa yang hanya bisa dimengerti oleh keduanya. Pada suatu malam, Dira memutuskan untuk berbicara dengan Ardi lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe, tempat yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Suasana malam itu terasa lebih tenang, lebih penuh dengan rasa ingin tahu. Dira, kata Ardi dengan suara serius. Aku tidak tahu apa yang kamu rasakan, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Aku ingin tahu apa yang ada di hatimu, meskipun aku tahu kita mungkin tidak seharusnya bersama. Dira menatapnya, dan ada ketegangan yang terasa jelas di udara. Ardi, aku juga tidak tahu apa yang aku rasakan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa menghindari perasaan ini. Aku takut kalau aku terlalu cepat terbawa perasaan. Aku takut, kalau kita bersama, akan ada lebih banyak hal yang akan membuat kita terpisah. Ardi menatap Dira, merasakan perasaan yang sama. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa mengabaikan perasaan mereka lebih lama. Namun, apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi semua halangan yang ada di depan mereka? Hari-hari setelah pertemuan di kafe itu membawa Ardi dan Dira pada titik keputusan yang semakin sulit. Keduanya terus berjuang dengan perasaan mereka yang saling tarik-menarik, seperti dua kutub yang saling menolak dan menarik satu sama lain. Ardi merasa perasaannya semakin dalam, tetapi ia juga tahu bahwa Dira masih ragu, masih penuh keraguan akan hubungan mereka. Sementara itu, Dira juga merasakan hal yang sama, tetapi ada rasa takut yang menghantuinya, takut akan perbedaan yang terlalu besar di antara mereka. Setiap hari mereka bertemu di kantor, tetapi tidak ada yang berubah. Mereka berdua tetap menjaga jarak, berusaha menjalani kehidupan profesional mereka tanpa membiarkan perasaan pribadi memengaruhi pekerjaan mereka. Namun, ada saat-saat tertentu di mana tatapan mereka saling bertemu, dan dalam sekejap itu, mereka berdua merasa seakan dunia berhenti berputar. Perasaan itu sulit diabaikan. Pada suatu pagi yang cerah, Ardi menerima telepon yang akan mengubah segalanya. Telepon itu datang dari Pak Hasan, pemilik perusahaan tambang tempat Dira bekerja. Ardi merasa sedikit cemas, karena ia tidak tahu apa yang harus diharapkan dari percakapan ini. Pak Hasan tidak sering menghubungi Ardi, dan biasanya jika dia menghubungi Ardi, itu berarti ada sesuatu yang penting. Ardi, saya ingin berbicara denganmu sebentar, kata Pak Hasan di telepon. Ada sebuah proyek besar yang akan segera dimulai di perusahaan kami, dan kami membutuhkan seseorang yang dapat dipercaya untuk memimpin tim lapangan. Kami membutuhkan sopir yang tidak hanya tahu tentang logistik, tetapi juga tentang bisnis ini secara keseluruhan. Kami ingin kamu yang mengawalnya. Ardi terkejut. Pak Hasan, saya tidak tahu apakah saya cukup kompeten untuk posisi itu. Saya hanya seorang sopir. Tidak lebih. Pak Hasan tertawa. Ardi, kamu lebih dari sekadar sopir. Kamu tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Kami melihat potensi dalam dirimu.
Ini adalah kesempatan besar, dan saya ingin kamu mengambilnya. Mendengar kata-kata itu, Ardi merasa seperti seluruh dunia terbuka lebar di depannya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa ini akan mengubah hidupnya. Ia akan semakin jauh dari Dira, semakin terpisah dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Tetapi, kesempatan ini begitu besar, dan Ardi tidak bisa mengabaikannya. Setelah menerima tawaran itu, Ardi merasa seperti berjalan di atas awan. Ia mulai mempersiapkan diri untuk perubahan besar dalam hidupnya. Namun, di dalam hatinya, ada sebuah keraguan yang tidak bisa ia hilangkan. Keraguan tentang hubungan dengan Dira. Jika ia menerima pekerjaan ini, ia tahu bahwa jarak di antara mereka akan semakin jauh. Dira akan semakin sulit dijangkau, dan perasaan yang ia rasakan akan semakin terabaikan. Pada suatu sore, saat Dira keluar dari kantornya, Ardi memutuskan untuk berbicara dengannya. Ia tidak bisa menunda-nunda lagi. Mereka harus menyelesaikan perasaan ini, meskipun itu sulit. Ardi menunggu di luar gedung, dan ketika Dira keluar, ia mendekatinya dengan langkah yang mantap. "Dira, kita perlu bicara," kata Ardi dengan suara yang serius. Dira terhenti sejenak, menatap Ardi dengan tatapan bingung. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Ardi?" tanyanya dengan suara yang pelan, seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan. "Saya mendapat tawaran dari Pak Hasan. Dia ingin saya memimpin tim lapangan untuk proyek besar di perusahaan tambang. Ini adalah kesempatan besar, Dira. Saya tidak bisa menolaknya," kata Ardi dengan tegas. Dira terdiam sejenak, mencerna apa yang baru saja didengar. "Kamu akan meninggalkan taksi dan bekerja di proyek tambang itu?" tanyanya, masih tidak sepenuhnya percaya. "Ya," jawab Ardi. "Ini adalah kesempatan yang besar, Dira. Saya tidak bisa melewatkannya. Tapi saya juga tahu ini akan mengubah segalanya, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk kita." Dira menunduk, mencoba menyembunyikan perasaan yang tiba-tiba menguasai dirinya. Ia merasa cemas, tetapi juga tidak tahu bagaimana harus merespons. "Ardi, aku tahu ini adalah kesempatan besar untukmu. Tapi kamu harus tahu, aku tidak bisa membuat keputusan ini untukmu. Ini adalah jalan yang kamu pilih, dan aku tidak bisa ikut campur." Ardi merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. "Jadi, kamu ingin kita berakhir di sini? Setelah semua yang kita alami bersama, kamu ingin kita berpisah begitu saja?" Dira menatap Ardi, dan ada sesuatu dalam pandangannya yang sulit dijelaskan. Ia merasa bingung, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa ada perasaan yang kuat mengikat dirinya pada Ardi. "Ardi, aku tidak tahu apakah kita bisa bersama. Terlalu banyak halangan, terlalu banyak perbedaan yang harus kita hadapi. Aku takut kalau kita mencoba, kita hanya akan membuat segalanya lebih sulit." Ardi merasa sakit mendengar kata-kata itu, tetapi ia tahu bahwa Dira berbicara dari hatinya. Ia tidak bisa memaksakan perasaan. "Aku mengerti, Dira. Aku tidak bisa memaksamu untuk bersama denganku. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini." Mereka berdua berdiri dalam keheningan, saling menatap tanpa mengatakan apa-apa. Ardi merasa hatinya kosong. Ia tahu bahwa ia harus membuat keputusan besar dalam hidupnya. Apakah ia akan mengikuti kesempatan ini dan melangkah lebih jauh dalam karirnya, atau ia akan memilih untuk tetap berada di sisi Dira, meskipun itu berarti hidup dalam ketidakpastian. Hari-hari berikutnya terasa berat bagi Ardi. Ia memulai pekerjaan barunya di proyek tambang, dan meskipun ia merasa bangga dengan pencapaiannya, hatinya tetap merasa kosong. Dira tidak ada di sana untuk memberikan dukungan, dan Ardi merasa semakin terisolasi. Setiap kali ia melangkah maju dalam pekerjaannya, ada perasaan kehilangan yang mengikutinya. Dira adalah bagian dari dirinya, dan meskipun ia tahu mereka berdua memilih jalan yang berbeda, perasaan itu tetap ada. Di sisi lain, Dira juga merasakan perasaan yang sama. Meskipun ia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia merindukan Ardi. Setiap kali ia melihat pria-pria lain di kantor, ia merasa bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Ardi. Keberadaannya memberikan perasaan yang nyaman, yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Namun,
Ia juga tahu bahwa hubungan mereka akan penuh dengan rintangan yang sulit dihadapi. Ardi dan Dira berdua merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Meskipun mereka berdua merasa saling mencintai, mereka tahu bahwa keputusan mereka akan membawa mereka ke jalan yang berbeda. Tetapi apakah itu berarti mereka akan benar-benar berpisah? Setelah beberapa minggu menjalani kehidupan yang terpisah, Ardi dan Dira semakin merasakan bahwa keputusan besar yang mereka buat telah menuntun mereka ke persimpangan jalan yang sulit. Meskipun mereka berdua menjalani hari-hari mereka dengan penuh kerja keras dan fokus, perasaan yang tak terucapkan tetap ada di antara mereka. Keberadaan Dira di hidup Ardi masih terasa begitu nyata, meskipun mereka hanya berinteraksi secara profesional. Begitu pula, Dira merasa ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain Ardi. Hari-hari di lapangan proyek tambang ternyata tidak sesederhana yang Ardi bayangkan. Pekerjaan itu menuntut banyak perhatian, dan ia semakin sering harus menghadapi situasi yang sulit dan penuh tantangan. Namun, meskipun pekerjaannya berkembang pesat, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa bahwa kehidupannya yang baru ini terasa tidak lengkap. Perasaan itu tidak bisa ia hilangkan, meskipun ia berusaha fokus pada tugas-tugasnya. Pekerjaan baru ini memberinya tantangan besar, namun hatinya selalu kembali pada Dira. Dira, di sisi lain, merasa semakin terbebani oleh perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Ia mulai merasakan bahwa ia kehilangan sesuatu yang sangat berarti. Setiap kali ia melangkah keluar dari gedung perusahaan, ia melihat kehidupan yang dijalani Ardi, dengan segala kerumitan dan tantangannya. Meskipun ia mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan dan berteman dengan kolega di kantor, perasaan kosong itu selalu kembali. Ia ingin berbicara dengan Ardi, tetapi setiap kali mereka bertemu, ia merasa takut akan kenyataan yang tak terhindarkan, bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar untuk bisa diabaikan begitu saja. Suatu malam, setelah hari yang melelahkan di proyek tambang, Ardi memutuskan untuk mengunjungi kafe kecil tempat ia dan Dira pernah berbicara dulu. Tempat itu masih sama, dengan aroma kopi yang sama, dan suasana yang tidak berubah. Ia duduk di sudut yang biasa mereka tempati, menunggu sambil merenung tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia merasa seperti harus mengambil keputusan besar, namun ia tidak tahu apakah ia sudah siap. Tidak lama setelah Ardi duduk, pintu kafe terbuka dan Dira masuk, mengenakan pakaian kerja dengan wajah yang sedikit lelah. Matanya bertemu dengan Ardi, dan untuk sesaat, keduanya saling diam. Ada ketegangan yang terbangun antara mereka, namun juga ada perasaan yang sulit diungkapkan. Dira berjalan menuju meja Ardi dan duduk di depannya. Mereka tidak berbicara sejenak, tetapi ada begitu banyak hal yang ingin mereka katakan, meskipun kata-kata terasa sulit keluar. Ardi, kata Dira akhirnya, memecah keheningan yang panjang. Aku ingin bicara. Ardi menatap Dira, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Dira berbicara. Ada kejujuran yang lebih mendalam dalam suaranya, seolah ada beban yang ia ingin lepaskan. Aku juga ingin bicara, Dira, jawab Ardi dengan suara pelan, menahan emosi yang semakin membengkak dalam dirinya. Aku merasa seperti kita sudah terlalu jauh terpisah, kata Dira, matanya sedikit basah, meskipun ia berusaha menahan diri. Setiap hari aku merasa seperti ada yang hilang. Aku tahu aku membuat keputusan yang sulit, tapi aku tidak tahu apakah aku sudah membuat keputusan yang benar. Ardi menghela napas panjang. Aku juga merasa seperti itu, Dira. Aku tahu kita tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian ini. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita berdua memilih jalan yang berbeda, dan sekarang semuanya terasa semakin rumit. Dira menunduk, memandangi cangkir kopi di depannya. Aku takut, Ardi. Aku takut kalau kita mencoba lagi, kita akan berakhir dengan lebih banyak rasa sakit. Kita berasal dari dunia yang berbeda, dan kita tahu bahwa kita akan menghadapi banyak rintangan. Aku tidak ingin kita terluka lebih dalam lagi. Ardi menatap Dira dengan tatapan penuh perasaan. Tapi aku tidak bisa mengabaikan apa yang kita miliki, Dira. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Mungkin kita berasal dari dunia yang berbeda, tapi apakah itu alasan kita untuk menyerah? Dira terdiam, meresapi kata-kata Ardi. Ia merasa ada kebenaran dalam apa yang dikatakan Ardi, namun hatinya masih diliputi rasa takut dan ragu. Aku tidak tahu,
Ardi, aku benar-benar tidak tahu. Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa takut kalau kita tidak bisa menghadapinya. Suasana semakin tegang. Keduanya saling terdiam, tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan ini. Mereka berdua merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Namun pada saat yang sama, mereka tahu bahwa mereka harus membuat keputusan yang akan mengubah hidup mereka. Bisakah mereka bersama? Meskipun ada begitu banyak hal yang menghalangi, Ardi akhirnya membuka mulut. Dira, aku tidak ingin hidup dengan perasaan ini lagi. Aku tidak ingin kita terjebak dalam ketidakpastian. Aku ingin berjuang untuk kita. Aku tahu itu tidak mudah, tetapi aku ingin memberi kita kesempatan. Aku percaya kita bisa melewati semua rintangan itu bersama. Dira menatap Ardi dengan tatapan yang penuh emosi. Ia tahu bahwa ia juga tidak bisa terus hidup dengan perasaan yang mengganjal di hatinya. Aku ingin mencoba, Ardi. Aku ingin kita berjuang bersama, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah. Ardi meraih tangan Dira, menggenggamnya dengan lembut. Kita akan melakukannya, Dira. Kita akan berjuang bersama. Tidak ada lagi yang akan menghalangi kita. Mereka berdua saling menatap dengan penuh harapan, dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka merasa ada jalan yang bisa mereka tempuh bersama. Namun, mereka juga tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan tantangan. Ada banyak hal yang harus mereka hadapi, banyak rintangan yang harus mereka lewati. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, mereka tidak akan melangkah sendirian lagi. Keputusan mereka untuk berjuang bersama telah membawa mereka pada jalan yang penuh ketidakpastian, namun juga penuh dengan harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan penuh dengan perjuangan, tetapi mereka siap untuk menghadapi segala halangan yang ada di depan mereka. Ardi dan Dira kembali ke kehidupan mereka dengan tekad baru. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa membentuk masa depan bersama. Meskipun perasaan mereka akan diuji, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan berjuang untuk cinta mereka, untuk kebahagiaan yang telah lama mereka idamkan. Namun, perjalanan mereka tidak akan pernah mudah. Masih banyak ujian yang akan datang, dan mereka tahu bahwa mereka harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan lagi terpisah. Setelah keputusan besar yang mereka buat untuk berjuang bersama, Ardi dan Dira merasa bahwa ada harapan baru dalam hubungan mereka. Meskipun perasaan mereka semakin dalam, dan mereka berdua tahu bahwa tidak ada yang mudah, mereka bertekad untuk menghadapi segala halangan bersama-sama. Namun, seperti yang mereka ketahui, perjalanan menuju kebahagiaan tidak pernah mulus, dan ujian-ujian besar siap menghadang mereka di setiap tikungan. Ardi mulai bekerja dengan lebih keras lagi di proyek tambang, memimpin tim lapangan dan semakin terlibat dalam proyek-proyek besar. Tugas yang diembannya semakin menantang, tetapi ia merasa ada semangat baru dalam dirinya. Setiap kali ia pulang setelah bekerja keras, perasaan cemas dan kesepian yang pernah ia rasakan mulai berkurang, karena Dira kini ada dalam hidupnya. Mereka mulai berbicara lebih banyak, berbagi waktu di luar pekerjaan, dan membicarakan masa depan yang ingin mereka bangun bersama. Namun, meskipun mereka berdua berusaha menjaga hubungan mereka tetap harmonis, kenyataan hidup terus memberikan tantangan yang semakin besar. Dira yang bekerja di perusahaan besar juga merasa semakin tertekan. Pekerjaan yang semakin berat dan tuntutan dari perusahaan membuatnya seringkali kelelahan dan stres. Terkadang, ia merasa bahwa ia tidak memiliki cukup waktu untuk Ardi, dan perasaan itu membuatnya merasa bersalah. Ia tahu bahwa Ardi membutuhkan perhatian, tetapi Dira juga merasa bahwa ia tidak bisa mengabaikan karirnya yang semakin berkembang. Pada suatu malam, setelah Dira pulang dari kantor, ia dan Ardi duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang hari-hari mereka. Ardi mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Dira. Meskipun Dira selalu tampak tegar dan profesional di luar, Ardi bisa melihat bahwa ada kelelahan yang mendalam dalam matanya. Dira mencoba tersenyum, tetapi Ardi bisa merasakan bahwa senyum itu dipaksakan. "Dira, apa yang sedang terjadi?" tanya Ardi dengan lembut, sambil menggenggam tangan Dira. "Kamu terlihat lelah, lebih dari biasanya. Apa yang mengganggumu?" Dira menunduk, menghindari tatapan Ardi. "Aku hanya merasa terbebani, Ardi. Pekerjaan semakin berat, dan aku merasa seperti aku tidak bisa memenuhi ekspektasi perusahaan.
Kadang-kadang aku merasa kalau aku gagal, jawab Dira, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Ardi mendekat, mencoba menenangkan Dira. Kamu tidak gagal, Dira. Kamu melakukan yang terbaik. Aku tahu betapa kerasnya kamu bekerja. Jangan biarkan semua tekanan itu menguasaimu. Kita akan menghadapi semua ini bersama. Ingat? Dira tersenyum lemah, tetapi masih ada keraguan di matanya. Tapi kadang-kadang, aku merasa tidak bisa mencapainya. Aku merasa semakin jauh dari tujuan yang aku impikan, semakin jauh dari dirimu. Kita tidak bisa terus seperti ini, Ardi. Ardi merasa sakit mendengar kata-kata Dira. Ia tahu bahwa pekerjaan dan karir Dira begitu penting baginya, tetapi ia juga tahu bahwa Dira sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Ardi tidak bisa membiarkan Dira merasa seperti itu. Dira, kita tidak akan terpisah hanya karena pekerjaan atau kesulitan. Kita akan menemukan jalan bersama-sama. Jangan biarkan semua itu menghalangi kita. Aku akan selalu ada di sini untukmu. Dira menatap Ardi dengan tatapan yang penuh kebingungan. Tapi bagaimana kalau aku tidak bisa terus melanjutkan ini? Ardi? Bagaimana kalau semua yang kita perjuangkan selama ini harus berakhir, karena kita tidak bisa menghadapinya? Ardi merasakan kegelisahan yang dalam di hatinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan selalu berjalan mulus, tetapi ia juga tahu bahwa mereka berdua memiliki kekuatan untuk melewati semuanya. Kita harus percaya pada diri kita, Dira. Aku tahu kita bisa melewati ini. Kita harus saling mendukung, tidak peduli seberapa berat pun ujian yang datang. Namun, meskipun kata-kata itu penuh dengan keyakinan, Ardi juga merasa bahwa mereka berdua masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Meskipun mereka berdua berusaha untuk tetap kuat, kenyataan hidup terus memberikan ujian yang semakin besar. Dira terus merasa tertekan, dan Ardi mulai merasakan kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan mereka. Seminggu setelah percakapan itu, Dira menerima tawaran untuk mengambil posisi yang lebih tinggi di perusahaannya, sebuah kesempatan yang sangat besar bagi karirnya. Namun, tawaran itu datang dengan harga yang tinggi. Posisi itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan komitmen, yang berarti Dira akan semakin jarang berada di samping Ardi. Dira merasa terombang-ambing antara kesuksesan karir yang dia idamkan dan hubungan yang ia perjuangkan bersama Ardi. Pada suatu malam, Dira duduk bersama Ardi di ruang tamu rumah mereka, memegang surat tawaran posisi baru itu di tangannya. Ardi melihat Dira yang tampak tertekan, matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak kosong. Dira, ada yang ingin kamu bicarakan? Tanya Ardi dengan hati-hati. Dira menatap surat itu sejenak sebelum akhirnya mengangkat wajahnya. Aku mendapat tawaran untuk posisi yang lebih tinggi di kantor. Ini adalah kesempatan besar untuk karierku, Ardi. Tapi aku merasa bingung. Jika aku menerima tawaran ini, aku tahu akan ada banyak waktu yang terbuang. Aku tahu aku akan semakin jauh dari kamu. Ardi menatap Dira dengan serius. Dira, ini adalah kesempatan yang luar biasa untukmu. Kamu harus mengambilnya jika itu yang kamu inginkan. Tapi kamu juga harus memikirkan kita. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak antara karir dan hubungan kita. Kita akan mencari jalan untuk bersama, apapun yang terjadi. Dira menunduk, memikirkan kata-kata Ardi. Aku tidak tahu, Ardi. Aku takut aku akan kehilangan semuanya, termasuk diriku sendiri, jika aku terus seperti ini. Ardi menggenggam tangan Dira, mencoba memberinya kekuatan. Kamu tidak akan kehilangan dirimu, Dira. Aku di sini, dan aku akan selalu mendukungmu apapun yang kamu pilih. Kita akan berjuang bersama. Dira merasakan ketenangan dalam kata-kata Ardi. Namun, ia tahu bahwa ujian yang mereka hadapi belum selesai. Meskipun mereka berdua ingin bersama, ada banyak hal yang harus dihadapi dan banyak keputusan yang harus dibuat. Hari-hari berlalu, dan Dira akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia tahu bahwa karirnya adalah bagian penting dari hidupnya, dan ia tidak bisa menunda-nunda lagi. Namun, ia juga tahu bahwa ini berarti tantangan baru bagi hubungan mereka. Ardi merasa bangga dengan keputusan Dira, tetapi ia juga merasa cemas akan perubahan yang akan datang. Mereka berdua tahu bahwa ujian besar bagi cinta mereka baru saja dimulai. Tetapi satu hal yang pasti, mereka akan terus berjuang bersama,
tidak peduli seberapa sulit pun jalan yang harus mereka lewati. Hari-hari berlalu setelah Dira memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan yang lebih tinggi di perusahaan tempatnya bekerja. Keputusan itu membawa perubahan besar dalam hidupnya, dan meskipun ia merasa bangga dengan pencapaiannya, hatinya dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa karirnya akan semakin menuntut waktu dan perhatian, tetapi ia juga tahu bahwa hubungan dengan Ardi akan semakin teruji. Setelah pengumuman tentang posisi baru Dira, kehidupan mereka berubah. Meskipun mereka berdua berusaha untuk tetap meluangkan waktu bersama, kenyataan bahwa Dira harus bekerja lebih banyak jam membuat keduanya semakin terpisah. Ardi merasakan kesepian yang semakin dalam setiap kali Dira pulang larut malam, sementara Dira merasa tertekan dengan semua tuntutan pekerjaan dan perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Mereka berdua merasa terjebak dalam rutinitas yang semakin memisahkan mereka. Pada suatu malam, setelah Dira pulang dari kantor lebih larut dari biasanya, Ardi duduk menunggu di ruang tamu, mencemaskan keadaan hubungan mereka. Ketika Dira masuk, ia terlihat kelelahan, namun mencoba tersenyum. "Ardi, aku minta maaf. Aku tahu aku semakin jarang berada di rumah, tetapi pekerjaan ini benar-benar menuntut perhatian penuh," kata Dira, duduk di samping Ardi. Ardi menatap Dira dengan tatapan yang sulit dijelaskan. "Dira, aku tahu pekerjaanmu penting, tapi aku merasa semakin jauh dari kamu. Kita seperti dua orang asing yang hidup dalam satu rumah. Aku ingin kita kembali seperti dulu, seperti saat kita memutuskan untuk berjuang bersama." Dira menunduk, merasakan kesedihan yang mendalam. "Aku juga merasakannya, Ardi, tapi aku tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkan semuanya. Aku ingin terus maju dalam karierku, tapi aku juga tidak ingin kehilangan kamu." Keduanya terdiam. Ardi merasa kebingungannya semakin mendalam. Di satu sisi, ia ingin mendukung Dira dalam setiap langkahnya, tetapi di sisi lain, ia merasa semakin terabaikan. Di sisi lain, Dira merasa bersalah karena tidak bisa memenuhi harapan Ardi. Meskipun mereka berdua saling mencintai, ada kesenjangan yang semakin besar antara mereka. Suatu hari, Dira menerima kabar yang mengejutkan. Perusahaan tempatnya bekerja mengirimkan dia ke luar negeri untuk mengikuti sebuah proyek besar yang akan berlangsung selama beberapa bulan. Tawaran itu adalah peluang besar bagi karirnya, tetapi juga merupakan ujian besar bagi hubungan mereka. Dira tahu bahwa ini akan semakin memperburuk keadaan antara dia dan Ardi, tetapi ia merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tidak bisa ia lewatkan. Di sisi lain, ia merasa terjebak antara ambisinya dan hubungan yang sedang ia perjuangkan. Dira memutuskan untuk berbicara dengan Ardi tentang tawaran tersebut. Mereka bertemu di kafe tempat mereka biasa menghabiskan waktu bersama, meskipun suasananya kini terasa berbeda. Dira duduk di depan Ardi, matanya terlihat lelah, tetapi ada ketegangan yang bisa dirasakan di udara. "Ardi, aku mendapat tawaran untuk mengikuti proyek besar di luar negeri. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa aku lewatkan. Tapi aku tahu ini akan membuat semuanya semakin sulit," kata Dira dengan suara pelan. Ardi terdiam, memikirkan kata-kata Dira. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan besar bagi Dira, tetapi ia juga tahu bahwa ini akan semakin memisahkan mereka. "Dira, ini kesempatan yang luar biasa. Tapi aku takut kita akan semakin terpisah. Kita sudah sulit menjaga hubungan kita, dan sekarang ini akan semakin sulit." Dira menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. "Aku juga takut, Ardi. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Tapi aku juga tidak bisa menahan diri. Aku harus maju dalam karierku. Aku tidak tahu bagaimana cara menyeimbangkan keduanya." Ardi menggenggam tangan Dira dengan lembut, mencoba memberinya dukungan. "Aku tahu, Dira. Aku tahu betapa pentingnya pekerjaanmu bagi kamu. Tapi aku juga ingin kita tidak kehilangan satu sama lain. Jika kita benar-benar ingin berjuang, kita harus lebih kuat, Dira." Dira merasakan perasaan campur aduk yang semakin berat. Ia tahu bahwa ia harus memilih antara karir yang semakin menjanjikan dan hubungan yang sedang ia perjuangkan dengan Ardi. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa tidak ada jalan yang mudah. Ia mencintai Ardi, tetapi ia juga mencintai ambisinya untuk sukses. Setelah malam itu, Dira menghabiskan beberapa hari untuk merenung.
Ia memikirkan segala kemungkinan yang ada dan mencoba membandingkan impian dan kebahagiaannya dengan hubungan yang sedang ia jalani. Ia tahu bahwa keputusan besar harus segera diambil, tetapi ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Pada suatu malam, Dira akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Ardi sekali lagi. Mereka duduk bersama di rumah, dan Dira menatap Ardi dengan tatapan yang lebih tenang, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan. Ardi, aku sudah memutuskan. Aku akan menerima tawaran untuk proyek luar negeri ini. Ini adalah langkah besar dalam karierku, dan aku tidak bisa menunda-nunda lagi. Aku ingin kamu tahu, ini bukan berarti aku tidak peduli padamu. Aku mencintaimu, tetapi aku juga harus mengejar mimpiku, kata Dira dengan suara yang tegas. Ardi merasa hatinya teriris mendengar kata-kata Dira. Ia tahu bahwa keputusan itu tidak mudah. Tetapi ia juga merasa bahwa mereka berdua tidak bisa terus terjebak dalam kebingungan. Aku mengerti, Dira. Jika itu yang terbaik untukmu, aku akan mendukungmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Dira menatap Ardi dengan mata penuh rasa terima kasih. Aku tidak ingin kita berpisah, Ardi. Tapi aku tahu ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku harap kamu bisa mengerti. Mereka berdua saling berpelukan dalam keheningan, merasakan beratnya keputusan yang baru saja mereka buat. Dira tahu bahwa ini akan menjadi ujian besar bagi hubungan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus mengejar impian dan mimpinya untuk menjadi seseorang yang lebih besar. Ardi, di sisi lain, merasa cemas tetapi juga mendukung keputusan Dira. Ia tahu bahwa mereka berdua harus berjuang lebih keras untuk mempertahankan hubungan ini. Dira akhirnya memulai perjalanan barunya ke luar negeri, dan meskipun mereka berdua berusaha untuk tetap berkomunikasi, jarak di antara mereka semakin lebar. Mereka mencoba menjaga hubungan mereka dengan saling mendukung melalui pesan dan video call, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan ini akan menguji kekuatan cinta mereka. Di luar negeri, Dira terlibat dalam proyek besar yang membuatnya semakin sibuk. Ia merasa bangga dengan kemajuan karirnya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Ia merindukan Ardi, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Sementara itu, Ardi kembali ke rutinitasnya, tetapi ia merasakan kesepian yang semakin mendalam setiap kali ia menyadari bahwa Dira semakin jauh darinya. Mereka berdua tahu bahwa ini adalah ujian yang harus mereka hadapi bersama, tetapi mereka juga tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Meskipun mereka saling mencintai, ada banyak hal yang harus mereka hadapi sebelum akhirnya bisa menemukan kebahagiaan yang mereka idamkan. Jarak semakin memisahkan mereka, namun baik Ardi maupun Dira tahu bahwa tidak ada jalan mudah dalam mempertahankan cinta yang sejati. Beberapa bulan berlalu sejak Dira meninggalkan tanah air untuk mengikuti proyek luar negeri. Meskipun komunikasi mereka tetap terjaga melalui video call dan pesan singkat, rasa kehilangan yang mendalam terus membayangi keduanya. Ardi merasa semakin jauh dari Dira, sementara Dira berjuang untuk mengimbangi tuntutan pekerjaan dan perasaan yang tak pernah berhenti mencintai Ardi. Di luar negeri, Dira merasakan kesuksesan yang tak terelakkan. Proyek yang ia kerjakan berjalan dengan sangat baik, dan ia mendapat pengakuan dari atasan serta rekan-rekannya. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada rasa kosong yang terus menghantuinya. Dira merasa bangga, tetapi hatinya terasa kehilangan. Setiap kali ia pulang ke apartemennya yang dingin dan sepi, ia merindukan Ardi, suara Ardi, tawa Ardi, dan cara Ardi selalu membuatnya merasa diterima. Jarak di antara mereka semakin terasa seperti tembok besar yang sulit dijebol. Di sisi lain, Ardi berusaha menjaga hidupnya tetap stabil meskipun perasaan rindu yang besar terhadap Dira semakin menyelubungi dirinya. Rutinitas kerja di proyek tambang menjadi semakin menuntut, tetapi setiap malam ketika ia pulang ke rumah, ia merasa kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari pekerjaan dan kesibukannya. Ia merindukan Dira, dan seiring berjalannya waktu, semakin sulit baginya untuk bertahan dalam kesendirian ini. Suatu malam, saat Ardi sedang menyendiri di rumah, ia memutuskan untuk menulis surat kepada Dira. Ia merasa bahwa kata-kata yang biasa diucapkan melalui telepon atau video call tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya yang semakin mendalam. Ardi menulis dengan penuh perasaan. Setiap kata yang ditulis seakan mencurahkan seluruh kerinduannya. Kepada Dira, aku tahu bahwa jarak telah memisahkan kita,
dan aku tahu betapa kerasnya kamu berjuang untuk meraih impianmu di luar negeri. Tapi, aku tidak bisa menahan diri lagi, Dira. Setiap hari tanpa kamu terasa begitu hampa. Kehidupan yang kita jalani sekarang terasa begitu berbeda. Aku tahu kamu sedang sibuk dengan pekerjaanmu, tetapi aku juga merasa kita semakin jauh. Aku merindukanmu lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Setiap malam, aku duduk sendiri dan bertanya pada diriku sendiri, apakah kita akan tetap bisa bertahan? Apakah kita akan bisa melewati semua rintangan ini bersama-sama? Aku tahu kamu lebih dari sekadar ambisi dan kesuksesan, Dira. Kamu adalah seseorang yang mengajari aku tentang arti kehidupan, tentang cinta yang penuh perjuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku merasa semakin terasing darimu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu mendukungmu dalam segala hal yang kamu pilih, tetapi aku juga ingin kita tetap berjalan bersama. Aku ingin kita berbagi impian, bukan hanya meraih mimpi masing-masing. Aku menulis surat ini bukan hanya untuk mengungkapkan kerinduanku, tetapi juga untuk memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Aku mencintaimu lebih dari yang bisa aku ungkapkan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku selalu menunggumu, Dira, tidak peduli seberapa jauh jarak memisahkan kita. Aku berharap suatu hari nanti, kita bisa kembali bersama, menjalani hidup ini sebagai satu kesatuan, bukan terpisah oleh pekerjaan dan ambisi. Aku menunggumu di sini, Dira. Aku berharap kamu tahu bahwa, meskipun jarak memisahkan kita, hatiku selalu bersamamu. Aku akan selalu mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Dengan cinta, Ardi. Surat itu, yang ditulis dengan penuh perasaan, Ardi kirimkan ke Dira. Ia merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengekspresikan perasaannya yang tak bisa lagi ia tahan. Beberapa hari kemudian, Dira membalas surat itu. Surat balasan dari Dira datang dengan tulisan tangan yang penuh hati, menggambarkan perasaan yang sama. Kepada Ardi, aku membaca suratmu berulang kali, Ardi. Setiap kata yang kamu tulis menggema dalam hatiku, dan aku merasakan setiap detik kerinduan yang kamu rasakan. Aku tahu, kita berdua merasakan hal yang sama, tetapi aku juga tahu bahwa jarak ini memberi kita lebih dari sekadar kesulitan. Ini memberi kita pelajaran tentang kesabaran, tentang bagaimana kita bisa tetap saling mencintai meskipun dunia kita terpisah. Aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat merindukanmu, Ardi. Setiap hari, aku merasa kosong tanpa keberadaanmu di sisiku. Meskipun pekerjaan dan kesuksesan datang, aku tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Itu adalah kamu, Ardi. Aku merasa bahwa apapun yang aku capai di sini, itu tidak akan berarti apa-apa tanpa kamu. Namun, aku juga tahu bahwa hidupku di sini sedang berkembang, dan aku tidak bisa mengabaikan kesempatan yang telah aku dapatkan. Tapi aku juga tidak ingin kamu merasa terabaikan. Aku tidak ingin kita berakhir hanya karena jarak dan kesibukan. Aku ingin kita berjuang, Ardi, meskipun kita tahu itu tidak akan mudah. Aku mencintaimu, Ardi. Dan aku berharap kita bisa menemukan jalan untuk kembali bersama, tanpa mengorbankan impian kita masing-masing. Aku ingin kita tetap bersama, tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan kita. Aku menunggumu, Ardi. Aku berharap kita bisa melewati semua ini bersama. Dengan cinta, Dira. Membaca surat balasan dari Dira, Ardi merasa terharu. Kata-kata itu seolah menjadi pengingat bahwa meskipun mereka berdua berada di jalan yang penuh ujian, cinta mereka tetap ada, terjaga meskipun ada jarak yang memisahkan. Ardi merasa lebih tenang setelah membaca surat itu, karena ia tahu bahwa Dira juga merasakan hal yang sama. Meskipun tantangan terus datang, mereka memiliki cinta yang cukup kuat untuk menghadapinya. Namun, keputusan yang harus mereka buat belum selesai. Mereka berdua tahu bahwa hubungan mereka masih akan diuji lebih keras lagi. Ardi kembali fokus pada pekerjaan, tetapi hatinya tetap ada di Dira. Begitu juga dengan Dira, meskipun ia sukses di luar negeri, perasaan rindu itu tidak pernah hilang. Suatu hari, Dira menelepon Ardi setelah berbulan-bulan mereka hanya berkomunikasi lewat surat dan video call. Ardi, kata Dira dengan suara yang penuh emosi, aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat merindukanmu. Aku merasa ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Aku tidak bisa terus seperti ini, hidup dalam kerinduan. Ardi mendengarkan dengan seksama. Aku juga merasakan hal yang sama, Dira.
Aku ingin kita berjuang bersama, tetapi aku tahu itu akan sangat sulit. Namun, kita bisa mencari jalan bersama, tidak peduli seberapa berat tantangannya. Dira menghela napas, dan setelah sejenak diam, dia melanjutkan. Aku ingin pulang, Ardi. Aku ingin kembali kepadamu. Aku ingin kita mulai lagi, membangun hidup bersama, meskipun aku tahu itu akan membutuhkan banyak pengorbanan. Ardi terdiam beberapa detik, merasakan berat kata-kata Dira. Kita akan menghadapinya bersama, Dira. Aku siap. Kita akan menemukan jalan untuk tetap bersama. Setelah percakapan yang mengubah arah hidup mereka, Ardi dan Dira semakin mantap dengan keputusan mereka untuk berjuang bersama. Dira akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah air, setelah beberapa bulan mengerjakan proyek luar negeri yang penuh dengan kesuksesan namun juga penuh dengan kerinduan. Ardi, yang selama ini setia menunggu, merasa seperti ada harapan baru dalam hidupnya. Meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, keduanya merasa bahwa mereka bisa melewati segala halangan jika mereka terus bersama. Hari-hari menjelang kepulangan Dira terasa begitu lama bagi Ardi. Setiap malam, ia terus memikirkan bagaimana mereka akan kembali bersama, mengatasi segala perbedaan dan tantangan yang datang seiring dengan kebersamaan mereka. Ardi tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh ujian dan harapan. Ia tidak sabar untuk bertemu Dira lagi, untuk memulai kehidupan yang baru bersama. Dira, di sisi lain, merasa cemas. Meskipun ia sangat merindukan Ardi, ia juga tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah kembali sama. Pekerjaan dan kesuksesan yang ia raih selama berada di luar negeri telah mengubah banyak hal dalam dirinya. Ia merasa lebih dewasa, lebih mandiri, dan lebih ambisius. Namun, ia juga tahu bahwa tanpa Ardi, semua itu tidak akan terasa lengkap. Dira ingin menjalani hidup dengan Ardi, tetapi ia juga ingin melanjutkan karirnya dan tidak mengorbankan apa yang telah ia capai. Ia tahu bahwa hubungan mereka akan penuh dengan tantangan, tetapi ia juga merasa bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Setelah beberapa minggu, Dira akhirnya kembali ke tanah air. Ia tiba di bandara dengan perasaan yang campur aduk, antara kebahagiaan dan kecemasan. Ardi menunggu di sana, dengan senyum lebar di wajahnya. Saat Dira keluar dari pintu kedatangan, mata mereka bertemu, dan seketika itu juga perasaan rindu yang mendalam mengalir di antara keduanya. Mereka berlari menuju satu sama lain, dan dalam sekejap, Dira berada dalam pelukan Ardi. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan terpisah, mereka merasa bahwa semuanya akhirnya kembali ke tempat yang seharusnya. Ardi, aku rindu sekali padamu, ujar Dira dengan suara bergetar, sambil memeluk Ardi lebih erat. Aku juga rindu kamu, Dira, jawab Ardi, suaranya penuh dengan kebahagiaan yang tak terungkapkan. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati momen kebersamaan yang begitu lama mereka tunggu. Namun, meskipun mereka kembali bersama, ada kesadaran yang muncul di benak mereka bahwa mereka tidak bisa langsung melupakan semua tantangan yang telah mereka hadapi selama ini. Mereka harus tetap berjuang untuk menjaga hubungan ini, tidak hanya berdasarkan perasaan, tetapi juga dengan kerja keras dan komitmen yang lebih besar. Setelah beberapa minggu kembali bersama, Ardi dan Dira mulai merasakan kenyataan yang sesungguhnya. Mereka berdua sangat bahagia bisa bersama lagi, tetapi hidup yang mereka jalani sekarang terasa berbeda. Dira kembali bekerja dengan penuh semangat di perusahaan tempatnya bekerja, namun pekerjaan yang begitu menuntut menghalangi waktunya untuk Ardi. Ia tidak bisa sepenuhnya fokus pada hubungan mereka seperti dulu, dan Ardi merasakan kesulitan untuk menyeimbangkan kebutuhannya akan perhatian dan cinta dari Dira dengan tuntutan pekerjaannya. Mereka mulai merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan baik, dan waktu yang mereka habiskan bersama semakin terbatas. Ardi yang dulu selalu menjadi pendukung Dira mulai merasa terabaikan, sementara Dira merasa tertekan dengan pekerjaan yang semakin mengikatnya. Ketegangan pun mulai muncul, meskipun mereka berdua berusaha untuk tetap menjaga hubungan mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak berkomunikasi dengan baik, hubungan ini akan semakin sulit untuk dipertahankan. Pada suatu malam, setelah Dira pulang larut malam dari kantor, Ardi memutuskan untuk berbicara dengan Dira tentang apa yang mereka rasakan. Mereka duduk bersama di ruang tamu, dan Ardi membuka percakapan dengan suara yang pelan namun penuh ketegasan. Dira, kita harus berbicara, katanya dengan lembut.
Aku merasa semakin terisolasi. Aku tahu pekerjaanmu penting, tapi kita tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa seperti kita sudah terlalu jauh, meskipun kita tinggal di rumah yang sama. Dira terdiam sejenak, mencerna kata-kata Ardi. Aku juga merasa seperti itu, Ardi. Aku merasa kita semakin terpisah, dan aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pekerjaan ini begitu menuntut, dan aku merasa seperti aku kehilanganmu di sisi lain. Ardi menghela napas. Aku mengerti, Dira. Aku tahu kamu berusaha keras, dan aku bangga dengan semua yang telah kamu capai. Tapi kita harus mencari cara untuk menjaga hubungan ini tetap hidup. Jika kita terus berjalan seperti ini, aku takut kita akan kehilangan satu sama lain. Dira menunduk, merasakan perasaan yang campur aduk. Aku tidak ingin itu terjadi, Ardi. Aku mencintaimu. Aku tahu kita bisa melewati ini, tetapi kita harus berjuang lebih keras. Ardi menggenggam tangan Dira dengan lembut, mencoba memberinya rasa tenang. Kita sudah berjuang sejauh ini, Dira. Kita bisa melewati ini bersama. Kita hanya perlu waktu untuk saling mendengarkan dan memahami. Dira menatap Ardi dengan penuh perasaan. Aku janji, Ardi. Aku akan berusaha lebih baik. Aku tidak akan membiarkan pekerjaan menghalangi kita. Kita harus meluangkan waktu untuk kita, untuk hubungan ini. Aku tidak ingin kehilanganmu. Malam itu, mereka berdua saling berjanji untuk berusaha lebih keras, untuk saling mendukung, dan untuk tidak membiarkan jarak atau pekerjaan menghalangi cinta mereka. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak akan mudah, tetapi mereka juga tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa melewati segala tantangan yang ada di depan mereka. Beberapa bulan setelah percakapan itu, kehidupan mereka mulai menemukan keseimbangan. Dira mulai mengatur waktunya dengan lebih baik, memprioritaskan hubungan mereka dan pekerjaan secara seimbang. Ardi, meskipun masih sibuk dengan proyek tambangnya, mulai merasakan bahwa Dira memberinya perhatian yang lebih. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, melakukan hal-hal sederhana seperti memasak bersama, menonton film, atau hanya berjalan-jalan santai di taman. Mereka tahu bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus diciptakan bersama. Namun, meskipun mereka mulai menemukan kembali kebahagiaan mereka, ada kesadaran yang lebih besar yang muncul dalam diri mereka, bahwa mereka harus terus berjuang, tidak hanya untuk pekerjaan atau impian mereka, tetapi juga untuk hubungan mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada yang mudah dalam hidup ini, tetapi jika mereka tetap berjuang bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Pada suatu malam, setelah mereka makan malam bersama, Ardi dan Dira duduk di teras rumah, memandang bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Ardi menggenggam tangan Dira, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa bahwa dunia di sekitar mereka terhenti. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kesibukan, hanya mereka berdua, bersama-sama, di bawah langit yang luas. Kita sudah melewati banyak hal, Dira, kata Ardi dengan suara penuh perasaan. Tapi aku merasa, ini baru permulaan. Dira menatap Ardi, dan senyum lebar muncul di wajahnya. Aku tahu, Ardi. Kita akan terus berjuang bersama, tidak peduli apa yang terjadi. Mereka berdua terdiam sejenak, menikmati kebersamaan yang penuh dengan rasa syukur dan harapan. Meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka tahu bahwa mereka memiliki satu sama lain. Dan dengan cinta yang kuat, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Setelah bertahun-tahun menjalani hubungan yang penuh lika-liku, Ardi dan Dira akhirnya menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati bukanlah tentang pencapaian materi atau kesuksesan pribadi semata, tetapi tentang saling mendukung dan berjuang bersama untuk mencapai impian bersama. Meski mereka pernah terpisah oleh jarak dan waktu, dan meskipun mereka menghadapi banyak tantangan yang datang silih berganti, cinta mereka selalu menemukan jalannya. Pada suatu pagi yang cerah, setelah Dira kembali dari perjalanan bisnis penting yang hampir memisahkan mereka lagi, Ardi menatapnya dengan penuh rasa syukur. Mereka duduk bersama di balkon rumah yang sederhana namun penuh dengan kenangan indah. Sambil memegang tangan Dira, Ardi mengingat kembali perjalanan panjang yang telah mereka tempuh. Dira, kita sudah melalui banyak hal. Kita pernah merasakan seberapa besar rasa takut dan keraguan yang datang, tapi kita juga belajar untuk saling percaya, kan? Kata Ardi dengan suara penuh keyakinan. Dira menatap Ardi,
Mata mereka bertemu dengan tatapan penuh kasih. Aku tahu, Ardi. Aku tak akan bisa mencapai semua ini tanpa kamu. Kita berdua telah saling memberi kekuatan, bahkan ketika dunia seakan berusaha memisahkan kita. Aku tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan kita akan berakhir seperti ini, penuh dengan kebahagiaan, cinta, dan harapan. Mereka berdua tersenyum, namun ada kesedihan yang terkubur dalam senyuman itu, kesedihan akan masa lalu yang penuh perjuangan. Namun, di balik itu semua, ada kebanggaan yang tak terucapkan, kebanggaan atas cinta yang telah melewati banyak ujian dan tetap kuat. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka, karena mereka telah belajar bahwa apapun yang datang dalam hidup ini, asalkan mereka saling mendukung, mereka bisa menghadapinya bersama. Beberapa bulan kemudian, Ardi dan Dira memutuskan untuk melangkah ke tahap baru dalam hidup mereka, pernikahan. Bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah komitmen untuk terus berjuang bersama, untuk saling mendukung dalam segala hal, dan untuk terus membangun kehidupan mereka dengan dasar yang kuat, cinta dan kepercayaan. Pada hari pernikahan mereka, seluruh keluarga dan teman-teman terdekat hadir, menyaksikan momen bahagia yang penuh haru. Saat Ardi mengucapkan janji pernikahannya, Dira meneteskan air mata kebahagiaan. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, di setiap langkah kita. Dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun tangis, aku akan selalu mendukungmu, Dira. Kamu adalah hidupku, dan aku tidak akan pernah melepaskanmu, ucap Ardi dengan suara penuh keteguhan. Dira menatap Ardi dengan penuh cinta, dan dalam suara yang hampir berbisik, ia membalas, aku berjanji, Ardi. Aku akan selalu menjadi bagian dari hidupmu, dalam segala hal, dalam setiap impian kita. Bersama-sama, kita akan menghadapi dunia ini. Dan saat mereka saling mengucapkan janji, di hadapan orang-orang yang mereka cintai, Ardi dan Dira tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang mereka untuk mencapai impian bersama. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi mereka tahu satu hal. Selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka capai. Cinta yang sejati tidak hanya tentang perasaan, tetapi tentang pengorbanan, kepercayaan, dan komitmen untuk saling mendukung dalam setiap situasi. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang datang, jika kita saling mencintai dan berjuang bersama, kita akan mampu mengatasi semuanya. Perjalanan hidup mungkin tidak selalu mudah, tetapi jika kita memiliki satu sama lain, kita akan selalu memiliki kekuatan untuk melangkah lebih jauh. Jika kalian merasa terinspirasi dengan perjalanan Ardi dan Dira, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe. Cerita ini mungkin telah berakhir, tetapi perjalanan kalian baru saja dimulai. Berikan dukungan pada orang-orang yang kalian cintai, dan terus berjuang untuk kebahagiaan kalian. Komentar di bawah dan beritahu kami tentang perjalanan hidup kalian. Terima kasih telah mengikuti cerita ini, dan semoga kalian selalu menemukan cinta yang sejati dalam hidup kalian.